waktu kita sudah semakin menipis nih pendeta, kurang lebih sisa 10 menit. Ya, waktu kita dalam membahas ini ya. Iya. waktu program ini. Kurang lebih 10 menit pendeta. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari non name, masih sehubungan dengan akhir zaman pendeta. Pertanyaannya, apakah penggenapan nubuatan dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 dengan adanya pemasangan microchip 66 di tangan dan di dahi? Apakah kita akan menerima pemasangan microchip ini atau menolaknya? Dan jika menolaknya, kira-kira apa konsekuensinya pendeta? Silakan pendeta jawabannya. Wah, kalau tinggal 10 menit ini 10 menit untuk menjawab ya? Atau 10 menit untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan pendeta. Waduh. Tidak cukup. Oke, saya coba lah. Nanti salam tutupnya cepat-cepat. Iya, kita akan closing dengan cepat. Oke, semua ini mengenai pemasangan microchip, saya juga belum tahu seperti apa bentuknya. Saya pernah dengar saja ada teman yang mengirimkan sebuah video YouTube, saya tidak tahu sumbernya dari mana, namun nampaknya sudah semakin banyak dibicarakan orang. Semuanya ini bergantung pada pengertian kita tentang apa itu tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Wahyu 13 ayat 16 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini bergantung pada pengertian kita tentang hal ini. Yang ada pada beberapa artikel maupun video klip adalah sebuah pemahaman literal atau harafiah tentang tanda binatang, yaitu mungkin berupa tattoo atau berupa microchip pada tangan seorang untuk berbagai urusan, termasuk urusan finansial misalnya. Kalau memang pemahaman harafiah bahwa itu betul-betul harus ditanam di dalam kita punya tangan ini, atau kita punya dahi berdasarkan ayat tadi, kalau memang ini mengikuti pemahaman harafiah, maka supaya konsisten dengan Alkitab, maka tato atau microchip itu harus ditaruh bukan hanya di tangan, tetapi harus di tangan kanan. Karena kata ayat itu tangan kanan, supaya konsisten. Kalau ditaruh di tangan kiri berarti bukan, harus tangan kanan. Dan bukan itu saja, bukan hanya di tangan, tetapi opsi lain juga taruh di dahi. Yang selama ini yang ada adalah di tangan. Saya nggak tahu tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Bahkan di dahi itu menurut Alkitab bukan hanya opsi. Karena kalau opsi artinya atau. Di tangan kanan atau di dahi. Tetapi menurut Wahyu 20 ayat yang keempat mengatakan mereka menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Jadi bukan pada dahi atau tangan, tetapi pada dahi dan tangan, artinya harus kedua-duanya. Nah pertanyaannya, bagi yang sudah nonton itu video microchip dan membaca semua artikelnya, apakah tattoo dan microchip itu akan ditaruh pada dahi juga? Pertanyaan berikut untuk yang memahami ayat itu secara harafiah atau literal. Apakah dengan tidak menerima tattoo atau microchip itu pasti selamat? Misalnya, ada orang tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah dibaptis, tidak pernah lah, bukan seorang pengikut Tuhan. Lalu kemudian ada yang datang, lalu mengatakan, kamu pasanglah microchip itu di tangan kananmu. Dia katakan, saya nggak mau, sakit nanti. Pertanyaannya, apakah dengan demikian pasti dia selamat? Karena dia tidak terima microchip itu. Sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, sekalipun dia tidak bertobat, atau bahkan dia hidup bertentangan dengan kehendak Allah, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Dan supaya dia tidak diketahui di mana dia sembunyi, karena dia sudah mencuri dan membunuh, dia nggak mau pakai itu microchip, nanti ketahuan dia di mana.
apakah dia selamat kalau dia tidak terima itu? Atau kalau dia terima itu, apakah pasti dia binasa? Ini semua hanya pertanyaan yang saya mau sampaikan, supaya yang mengatakan ini adalah pemahaman literal atau harafiah mungkin perlu mempelajari lebih dalam dan mengumpulkan bukti-bukti Alkitabnya. Jadi maksudnya apakah keselamatan itu hanya ditentukan dengan diterima atau tidak diterimanya tatu atau microchip itu? Pertanyaan berikut adalah tentang kekonsistenan kita di dalam menafsirkan Alkitab. Jika tanda binatang, ini perhatikan, jika tanda binatang dalam Wahyu 13 ayat 16 itu adalah tanda secara fisik, lahiriah, yaitu tato atau microchip pada tangan dan dahi. Pertanyaannya, apa artinya Wahyu 9 ayat yang keempat? Wahyu 9 ayat yang keempat mengatakan, saya baca bagian terakhirnya mengatakan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi ada meterai Allah di dahi. Pertanyaannya adalah, kalau tanda binatang itu adalah secara harafiah berupa microchip atau tatu dan harus ditaruh pada tangan kanan dan dahi, pertanyaannya, supaya konsisten di dalam menafsirkan Alkitab, apa yang dimaksudkan dengan meterai Allah? Karena meterai Allah ini adalah lawan dari tanda binatang itu. Kalau tanda binatang itu harafiah, maka menurut prinsip menafsirkan Alkitab, maka meterai Allah itu juga harus harafiah. Apa yang merupakan meterai Allah yang akan ditempel di dahi kita atau dimasukkan di dalam dahi kita? Dan siapa yang mau buat itu kepada semua umat Allah untuk menaruh sesuatu pada dahinya? Supaya kita konsisten. Semua pertanyaan ini harus dijawab oleh yang memahami bahwa tanda binatang itu adalah secara literal atau harafiah. Kalau ini sulit dijawab, maka perlu untuk meninjau kemungkinan yang lain adalah, apakah tanda binatang ini sifatnya lebih rohani dan bukan literal? Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Berarti masih ada lanjutannya Pendeta ya untuk pertanyaan tersebut ya? Untuk Ya, jawabannya. mungkin. Terima kasih banyak Pendeta untuk jawabannya, karena kita melihat waktu sudah harus ditutup untuk episode kali ini. Ya. Jeffrey.